Halo, selamat datang di presentasi kelompok 2. Kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan tentang bisnis model kanvas atau disingkat dengan BMC. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah eh, dari saya sendiri, yaitu Saifana Aulia Majid dengan NPM 54. Kemudian, Perkenalkan, nama saya Bayan Allah Muhammad Aminci dengan NPM 63. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Maulana dengan NPM 81. Perkenalkan, nama saya Putra Mardigat Wauns dengan NPM 103. Halo, perkenalkan aku Antonio Februtui Sardian dengan NPM 121. untuk kemudian selanjutnya itu dipresentasikan oleh Muhammad Hanif. Jadi dalam PMC yang pertama ada key partner. Apa itu key partner? Key partner itu siapakah mitra strategi yang kita miliki? Mitra berupa supplier, vendor, agensi, atau sejenisnya. Dan rencananya kopi kopling ini akan berpartner dengan petani biji kopi di Sidoarjo yang namanya itu adalah Yoyi Coffee untuk membeli bijinya. Dan untuk pembelian paper cup-nya kami akan mengambil dari toko-toko plastik yang ada di sekitaran Mendokan Asri. Next. Setelah key partner, ada key activities. Apa itu key activities? Key activities adalah aktivitas apa sajakah yang wajib dilakukan hingga produk sampai ke konsumen. Mulai persiapan bahan baku, produksi, pengemasan, hingga produk sampai ke konsumen. Jadi yang pertama itu kan bahan baku tadi yang disebutin. Lalu akan kami jabarkan selanjutnya ini bahannya yang kami akan gunakan ada kopi, air panas, gula, dan susu. Dan untuk alatnya mesin gilingan kopi, paper cup, termos, sendok, dan saringan. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah produksi. Bagaimana cara pengolahan kopi tersebut? Yang pertama, kami akan menyiapkan biji kopi Robusta. Lalu, kami akan menggiling biji kopi tersebut dengan cara memasukkan biji kopi ke dalam mesin gilingan dengan takaran sesuai dengan permintaan customer. Lalu, diputar pegangannya mesin gilingan kopi secara perlahan hingga biji kopi menjadi bubuk kopi sesuai dengan kehalusan. Tahap selanjutnya adalah metode seduh sesuai permintaan customer. Kami akan menyediakan 3 menu. Yang pertama adalah tanpa ampas, yang kedua dengan ampas, dan dengan susu. Untuk yang tanpa ampas sendiri, caranya dengan cara panaskan air sampai 90-95, meletakkan saringan untuk nyaring ampas, dan tambahkan bubuk kopi ke dalam saringan dengan perbandingan yang sesuai, lalu menuangkan air secara perlahan ke atas bubuk kopi dalam gerakan melingkar, dan terakhir biarkan air meresap dan menetes melalui saringan ke dalam wadah atau teapot di bawahnya. Lalu kopi siap disajikan. Untuk menu yang dengan kampas, yang pertama memanaskan air hingga 90-95, lalu masukkan bibit bubuk kopi ke dalam wadah, dan kopi siap disajikan. Lalu yang dengan susu, dengan cara manaskan air sama 90-95, lalu meletakkan saringan untuk menyaring ampas, lalu tambahkan bubuk kopi ke dalam saringan dengan perbandingan yang sesuai, dan menuangkan air panas secara perlahan ke atas bubuk kopi dalam gerakan melingkar. Lalu yang terakhir, biarkan air meresap dan menetes melalui saringan ke dalam wadah atau teapot di bawahnya, dan ditambahi susu, lalu kopi siap disajikan. Kemudian ada key resource, yaitu sumber daya apakah saja yang harus dimiliki untuk menghasilkan produk. Semisal ketersediaan bahan baku, tenaga ahli, infrastruktur atau peralatan atau mesin, dan lain-lain. Untuk bahan baku utama, kopi yang berjenis kopi Robusta ini
yang berasal dari Nongko Jajar, Pasuruan. Alat yang digunakan untuk menggiling kopi menggunakan manual hand grader coffee. Tenaga ahli yang dikerjakan adalah kelompok kita sendiri, yaitu kelompok 2. Kemudian ada value proposition. Apakah keunggulan atau inovasi dari produk sehingga terlihat menarik dan berbeda dengan produk lain yang sejenis? Produk kopi kopling atau singkatan dari kopi keliling tidak menggunakan kopi instan saset. Kita menggunakan biji kopi yang digiling manual, yang berbeda dengan kopi keliling yang biasanya yang menggunakan kopi instan saset. Customer relationship adalah bagaimana cara kita melakukan bisnis ini tetap keep in touch dengan para pelanggan. Misalnya, kita memberi voucher jika ada pembelian sebanyak 10 kali akan diberi bonus kopi gratis. Lanjut. Channels merupakan media apa saja yang dipergunakan untuk mempromosikan produk-produk kami ke konsumen yang ada. Untuk kami sendiri, penggunaan media sosial sebagai media utama untuk mempromosikan kopi kopling ini. Untuk aplikasi media sosial yang digunakan adalah Instagram dan WhatsApp. Lanjut, ada customer segments, yaitu produk kopi kopling ini ditujukan pada konsumen, remaja atau mahasiswa dan mahasiswi sekitar umur 19-26 tahun, serta sivitas akademi dari UPN Veteran Jawa Timur. Lanjut. Ini ada cost konstruktur. Itu yang pertama bahan. Itu bahan biji kopi dengan jumlah setengah kilo, yaitu perkiraan harga itu sekitar 50 ribuan. Habis itu ada bahan lagi gula pasir, jumlahnya itu 1 kilo. Perkiraan harga pastinya itu 20.000 ya. Terus ada susu Diamond Milk, itu jumlahnya 1 liter, itu dengan harga 20.000. Lanjut ada paper cup 8 ons, itu jumlahnya 1, aja kayak 1 pak gitu ya. Terus perkiraan harganya satuannya itu 200 ripis. Terus sedotan, itu jumlahnya 1, satunya itu harganya 30 ripisan lah. Terus ada stiker brand. Nah, stiker brandnya ini jumlahnya 1, terus dengan ukuran A3. Perkiraan harganya itu ada 20.000. Terus bensin, bensinnya itu 3 liter, perkiraan harga 30.000. Lanjut. Nah, ini ada revenue streams. Nah, di kopi kopling ini kita menjual 2 varian, yaitu kopi hitam dan kopi susu. Dengan biaya produk untuk kopi hitamnya itu sekitar 3.500-an. Ini untuk rincian setiap penjualan 1 cup kopi hitam. Kami menjual dengan harga 5.000. Terus ada bahannya itu biji kopi jumlah 20 gram itu dalam 1 cup ya. Terus pikiran harganya itu 2.000. Terus ada gula pasir itu 20 gram, perkiraan harganya itu 400 ripis. Terus ada paper cup 8 ons jumlahnya 1, harganya 200 ripis. Dotan jumlahnya 1, 30 ripis. Terus stiker brandnya 1, itu 200 ripis. Dan bensin 3 liter apa ya, satu harga perkiraan harganya 3 ripis. Lanjut. Untuk selanjutnya revenue stream untuk yang kopi susu. Di kopi kopling kita menjual 2 varian, yaitu kopi hitam dan kopi susu. Nah, untuk biaya produksi kopi susu itu kurang lebih Rp4.700. Ini untuk rincian setiap penjualan 1 cup kopi susu, kita menjual dengan harga 6.000, untuk kopi hitam tadi kan 5.000. Di sini kita
memakai biji kopi yang sama dengan jumlah 220 gram itu perkiraan harganya 2.000. Lalu susu diamond dengan jumlah 100 mili itu dengan perkiraan harganya juga 2.000. Lalu lanjut ke paper cup 8 oz itu jumlahnya satu paper cup itu Rp200. Lalu untuk sedotan satu itu Rp30. Untuk stiker brand itu satu Rp200, dan untuk bensin tuh untuk biaya transportasi karena kita nanti bakal menjual kemungkinan menggunakan mobil, itu perkiraan harga ya bensinnya itu Rp300. Next. Nah, di sini adalah BMC lengkap kita dari key partners hingga revenue streams. Ini adalah info singkatnya. Next. Terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahpahaman yang tidak enak. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali. Dadah.